Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Diduga mabuk, sopir truk tabrak sepeda motor di Merauke hingga pengendaranya tewas di lokasi. Orang tak dikenal nyaris 2 kali mencoba membakar sebuah gereja di Kabupaten Jayapura. Tiga pelaku pembunuhan pemuda di pesta dansa Merauke diringkus polisi. Antrean panjang kendaraan di SPBU kawasan distrik Muting menarik perhatian aparat kepolisian. Saat dilakukan pemeriksaan, sejumlah kendaraan ditemukan menyedot ratusan liter solar dalam sekali pengisian, jauh di atas kapasitas normal tangki mereka. Petugas menduga para sopir sengaja memodifikasi tangki bahan bakar untuk menimbun BBM bersubsidi jenis solar yang kemudian akan dijual kembali di wilayah perbatasan Papua Nugini. Polisi langsung menyita sejumlah kendaraan dan saat ini masih memeriksa para sopir. Hal tersebut merupakan dikategorikan pelanggaran hukum karena dapat dikategorikan sebagai upaya penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Dengan perbuatan pelanggaran hukum tersebut dapat dikenakan pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang diubah Pasal 40 nomor angka 9 Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 tentang penetapan cipta kerja. Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dapat dipidana paling lama 6 tahun atau denda 60 miliar rupiah. Polisi mengimbau masyarakat khususnya para sopir angkutan dan pemilik kendaraan untuk tidak melakukan praktik penyalahgunaan BBM subsidi. Selain merugikan negara, perbuatan ini juga dapat dikenakan sanksi pidana. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pertandingan antara PSS Sleman menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Magua Harjo berakhir tanpa pemenang. Kedua tim bermain terbuka dan saling serang, namun hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang 0-0. Bermain di hadapan lebih dari 13.000 pendukungnya, PSS Sleman langsung menekan sejak menit awal. Dominikus Dion nyaris membuka keunggulan pada menit ke-6, namun tendangannya ditepis kiper Persipura Adzib Al-Hakim dan bola pantulan Frederick Injay hanya mengenai mistar gawang. PSS Sleman terus menggempur. Tendangan jarak jauh Dion dan upaya Gustavo Tokantins semuanya berhasil dimentahkan oleh pertahanan solid Persipura yang dikawal Adzib Al-Hakim. Sementara itu Persipura juga tak tinggal diam. Ramai Rumah Kiek sempat memiliki peluang emas di menit ke-31. Namun tendangannya dalam situasi 1 lawan 1 berhasil digagalkan kiper PSS Sleman, M. Fahri. Hingga babak pertama usai, kedua tim tetap bermain tanpa gol. Di babak kedua permainan semakin terbuka. Gustavo Kim Kurniawan hingga Riko Simanjuntak bergantian mengancam gawang Persipura, namun semua peluang gagal berubah gol. Persipura sempat membalas lewat skema serangan balik cepat, namun pertahanan PSS Sleman tampil disiplin menutup ruang tembak. Pertandingan sempat memanas di menit-menit akhir dan pada masa tambahan waktu, pemain Persipura Marinus Wanewar mendapat kartu merah setelah melanggar pemain PSS Sleman. Dengan hasil ini, kedua tim sama-sama menambah 1 poin. PSS Sleman tertahan di papan tengah klasemen, sementara Persipura masih berjuang menjauhi zona bawah. Tim Liputan melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Iya sudah.
Polres Merauke meringkus 3 pelaku penganiayaan terhadap korban bernama Anselmus di Kampung Onggaya, Distrik Naukenjerai pada hari Sabtu. Ketiga pelaku sempat melarikan diri ke dalam hutan dan bersembunyi selama 2 hari. Namun polisi akhirnya menemukan persembunyian mereka dan meringkusnya tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan sementara, salah satu pelaku, Anton, diduga sebagai otak penganiayaan yang menyebabkan Anselmus tewas. Rumah warga atau bersembunyi di sekitar Kampung Naukenjerai, namun anggota dan masyarakat sana takut, sehingga mengantisipasi Polres yang melakukan penangkapan. Tadi kami melakukan penangkapan terhadap pelaku, ada 3 Anton dan kawan-kawan itu. Dari 3 pelaku itu indikasinya korban yang meninggal kemarin. Memang pada saat kejadian itu ada 2 korban. Cuman korban yang satu yang tidak sempat dirujuk ke sini itu pelakunya beda, tapi di acara yang sama, tapi dia agak beda interval waktu, sehingga yang satu itu sudah dilaksanakan RJ atau selesaikan secara kekeluargaan tadi malam di Polsek Naukenjerai. Hingga yang 3 ini kami bawa turun untuk dilakukan proses lanjut. Penganiayaan terjadi pada hari Rabu pekan lalu. Para pelaku bertengkar dengan korban Anselmus karena tersinggung di acara pesta dansa. Pelaku kemudian menikam korban hingga tewas di lokasi kejadian. Pembunuhan ini sempat memicu kemarahan keluarga korban dan membakar 5 rumah di kawasan Onggaya. Keluarga korban diimbau bersabar dan mempercayakan kasus pembunuhan ini ke kepolisian. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.